Abu Dawud nomor hadis 43. Babun bab fil istinja'i di dalam istinja cebok bil ma'i dengan menggunakan air. Hatasana Wahbu bin Bakiyah an Khalid, yakni menghendaki dia Abu Dawud al-Wasiti an Khalid dari Khalid, yakni menghendaki dia Abu Dawud al-Hadda. Jadi Wahab bin Bakiyah al-Wasiti, Khalid al-Hadda. An Atha ibni Abi Maimunah, an Anas ibni Malikin, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku takhola masuk siapa Rasul kaiton pada suatu kebun. Kaiton bermakna bustan. Wa ma'ahu dan iku bersama Rasul gulamun utawi anak kecil. Jadi ada yang mengatakan yang disebut gulam itu ya anak kecil sesudah disapih ya, sampai usianya 7 tahun, itu disebut gulam. Ma'ahu iku bersama gulam midho'atun utawi wadah. Jadi midho'ah itu bermakna wadah yang digunakan untuk wudu ya. Itu midho'ah. Coba ya kita lihat, barangkali ada di gambar ya, midho'ah. Jadi intinya wadah yang digunakan untuk wudu. Tidak ada di gambarnya. Jadi midho'ah itu bi kasril mim wa bi hamzah ba'da dha al mu'jamah wa hiya al ina alladzi yutawaddau bih. Jadi itu adalah semacam wadah yang digunakan untuk wudu ya. Wahwa dan dia gulam iku asghuruna, lebih kecilnya kami. Karena waktu itu Anas bin Malik juga usianya masih kecil. Jadi Nabi masuk kebun bersama seorang gulam, seorang anak kecil ya, usianya ya di bawah 7 tahun lah. Dia membawa wadah ya. Dia membawa wadah. Lah, dia di antara kami ya paling kecil. Bahwa do'aha maka meletakkan siapa gulam ha pada wadah indas sidroh, di sisi pohon sidroh. Kalau pohon sidroh ini insya Allah ada di gambar, insya Allah ya. Coba kita lihat sidroh. Nah, pohonnya seperti ini. Jadi pohon sidroh yang ada di dalam kebun yang dimasuki Nabi itu tadi. Ini versi lebatnya ini. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Faqadha maka menyelesaikan siapa Nabi, siapa Rasul, hajatahu pada hajatnya Rasul. Ya, buang airnya itu diselesaikan. Ya. Fakharaja maka keluar siapa Rasul alaina atas kami. Ya, setelah buang hajat itu tadi, waqatis tanja dan sungguh telah istinja atau bersuci siapa Nabi bilma'i dengan menggunakan air. Jadi sidroh itu bisa juga disebut ini. Ini ada di sini, coba kita lihat lagi ya. Sama. Ini disebut sidroh. Sebagian orang ya menggunakan untuk mengobati sihir. Sidroh, daunnya ini. Kalau di dalam sunahnya yang lain itu digunakan untuk campuran air memandikan orang yang meninggal. Ya. Oke, kita lanjutkan. Hatasana Muhammad ibnul Ala akhbarona Muawiyah ibnu Hisam an Yunus ibnil Haris an Ibrahim bin Abi Maimunah an Abi Soleh an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Nazalat turun opo hadhil ayat ini atau ini ayat fi ahlil Kuba di dalam penduduk Kuba. Ayatnya adalah ini fihi rijalun yuhibbuna an yatatoharu. Fihi iku di dalam masjid. Itu surat At-Taubah ayat 108. Ya. Rijalun utawi beberapa lelaki. Yuhibbuna yang senang mereka an yatatoharu jika bersuci mereka. Jadi di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang bersuci. Qala bersabda Nabi, kanu ada mereka rijal atau penghuni masjid itu yang disebut penghuni itu ya bukan kok tinggal di situ ya ndak. Artinya ya tinggalnya di sekitar masjid situ lah, kalau sholat sholatnya di situ di masjid itu. Iku yastanjuna istinja mereka bilma dengan air. Panazalat maka turun fihim di kalangan mereka ahli Kuba opo hadhil ayat ini ayat. Jadi mereka disebut rijalun yuhibbuna an yatatoharu. Itu karena mereka kebiasaan kalau istinja itu menggunakan air. Jadi yuhibbuna toharota bilma fi ghuslil adbar. Jadi kalau di Aunul Ma'bud dijelaskan mereka itu senang bersuci dengan air ketika membasuh dubur. Ya jangan sampai kepet. Ya, kepet itu ya habis berak nggak cewok, itu tidak peper, tidak bersuci. Lah ahli Kuba itu kalau berak buang air besar ya bersucinya pakai air. Babur rajuli babnya orang laki-laki yutaliku yang menggosok-gosokkan dia rojul yadahu pada tangannya rojul.
bil ardi di tanah. Istastanja ketika istinja atau bersuci dia rajul. Jadi bab yang menjelaskan seseorang yang setelah bersuci itu menggosok-gosokkan tangannya di tanah. Nah, mungkin ada bau-bau yang kurang sedap yang masih tertinggal di tanah. Nah, sesudah dibasuh pakai air kok enggak hilang baunya, lah itu terus digosok-gosokkan di tanah. Hadatsana Ibrahim bin Khalid, hadatsana Aswad ibnu Amir, hadatsana Sarik. Ha. Ya. Wa hadatsana Muhammad bin Abdillah, yakni menghendaki dia Abu Dawud Al-Mukharrami. Jadi Muhammad bin Abdillah Al-Mukharrami. Hadatsana Waqi' an Sarik. Ya. Hadatsana Waqi' an Sarik. Jadi poros sanadnya ada di Sarik. Ya. Di Abu Dawud ada 2 jalur sanad. Yang pertama lewat Ibrahim bin Khalid, yang kedua melewati Muhammad bin Abdillah. Ya. Sarik an Ibrahim bin Jarir anil Mughirah an Abi Zur'ah. Jadi an Mughirah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah. Kala berkata Abi Hurairah, karena ada sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ketika datang siapa Nabi, al-khala pada WC, ataituhu maka datang aku Abi Hurairah hu pada Nabi, bimain dengan membawa air, fi taurin di dalam wadah. Ya. Jadi taur ini ya maknanya wadah, gampangnya memang begitu. Ya. Au atau rokwatin ya wadah, maknanya sama. Tapi kalau kita teliti lebih dalam itu ada pendefinisiannya masing-masing. Fastanja maka istinja siapa Nabi. Nah, jadi Nabi itu kalau datang ke kholak, tempat buang air, nah, aku datang membawa air di dalam wadah. Nah, air itu ya digunakan untuk bersucinya Nabi. Ya. Digunakan untuk bersucinya Nabi itu. Jadi coba ya kita lihat, barangkali di Google ada taur. Nah, definisinya taur itu apa? Ya. Enggak muncul. Kalau di gambar tidak muncul ya. Ya sama, taur itu ya wadah air digunakan untuk istinja ya, atau untuk wudu ya. Atau mungkin kita lihat dulu rokwah. Rokwah ini biasanya terbuat dari kulit. Ya.
Kalau zaman sekarang jadinya kayak gini. Ya. Zaman sekarang jadinya kayak gini. Ini namanya rokwah. Jadi kalau dalam sarahnya ya, yang disebut taur itu adalah inaun sohirun min sufrin au hijarotin yusrobu minhu wakot yutawaddo'u minhu wa yukalu minhu to'am. Jadi kalau dalam sarahnya yang disebut taur itu adalah wadah yang kecil terbuat dari ya, kuningan atau terbuat dari batu yang biasanya digunakan untuk minum, nah, terkadang ya digunakan untuk wudhu, kadang juga digunakan untuk makan. Itu disebut taur. Kalau rokwah ini biasanya terbuat dari kulit kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ini modelnya kayak gini. Ya. Jadi ada pergeseran nama. Ya, nama benda. Jadi rokwah itu terbuat dari kulit. Jadi min jildin ai talwun sawirun min jildin yutawaddo'u minhu wa yusrobu fihil ma'. Jadi wadah atau timba kecil ya. Timba kecil atau ember kecil yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk wudhu juga untuk minum. Itu makna dari rokwah. Nah, ya memang seperti itu. Kadang bahasa zaman Rasul dengan zaman sekarang itu beda. Seperti sayaroh. Sayaroh zaman Rasul itu ya rombongan yang naik onta. Nah, sekarang kalau kita ketik di sini sayaroh misalkan ya, munculnya ya mobil ya. Ya. Coba ya kita ketik sayaroh di sini misalkan ya. Oh, munculnya mobil. Padahal sayaroh dalam Quran di zaman Rasulullah, sayaroh itu ya rombongan yang naik onta dari satu negeri ke negeri lain dalam rangka berdagang. Nah, itu ya. Jadi kita juga harus memahami pergeseran bahasa ya, pergeseran bahasa. Rokwah tadi kita ketik munculnya ya semacam itu yang seperti kita lihat tadi. Ya. Nah, seperti ini munculnya. Padahal maksudnya hadis itu tidak seperti ini. Kalau sekarang jenengan bilang rokwah ke orang Arab ya munculnya ya seperti ini. Tapi kalau rokwah dalam bahasa hadis, wadah atau timba dari kulit. Ya begitulah. Qala berkata sapa Abu Dawud fi hadis Waqi' di dalam hadisnya Waqi'. Tsumma kemudian masaha mengusap siapa Nabi
yadahu pada tangannya Nabi alal ardi atas bumi. Jadi untuk gosok-gosokkan tangannya itu biar tidak bau. Tsumma kemudian ataituhu datang aku Abu Hurairah hu pada Nabi biinain dengan wadah akhor yang lain. Fatawaddo'a maka wudu siapa Nabi. Qala berkata sapa Abu Dawud wa hadisul Aswad ibni Amir dan hadisnya Aswad bin Amir iku atam lebih sempurna. Nah, itu Abi Dawud meneruskan hadis yang dari Waqi ya. Tapi sebenarnya hadisnya Aswad bin Amir itu lebih sempurna daripada hadisnya Waqi. Nah, hadisnya Waqi lebih pendek dari hadisnya Aswad. Nah, itu. Maksudnya seperti itu.